الله في اجتماع الخلافة الظاهرة في الحكم مع الخلافة الباطنة في العلم، فيسخر الله سبحانه وتعالى أسباب من وراء عقول الناس حتى يعود الأمر لأهله من غير أن يكون منهم طلب له. Bahkan beliau mengatakan bahwasannya pemilihan terhadap pemimpin di banyak negara dahulu itu, di dalam memilih pemimpin di banyak negara di zaman dahulu itu adalah diserahkan kepada tokoh-tokoh mereka, pembesar-pembesar mereka, sepuh mereka yang memiliki pengalaman yang banyak, pemikiran yang mendalam, yang menjadi tokoh dari setiap kabilah dan setiap suku, orang-orang yang terhormat dengan segala keilmuan mereka. Maka orang-orang ini dikumpulkan dan mereka yang memilih siapa gerangan yang pantas untuk memimpin mereka semuanya. Akan tetapi sekarang itu orang-orang penjajah itu membawa entah dari mana sebuah aturan untuk cara di dalam memilih kepemimpinan tersebut. Pokoknya yang paling banyak suaranya, maka dia yang paling memimpin kita. Dan mau suara itu bersumber dari orang gila, tidak berakal, ataupun orang bodoh, ataupun orang yang memang jelas-jelas ingin merusak di tengah-tengah masyarakat. Ini aturan ini datangnya dari mana? Bukan datang dari aturannya Allah Subhanahu wa taala, dan juga bukan datang daripada aturan orang-orang yang berakal tersebut. Bahkan sampai-sampai gara-gara ini semua orang saling berselisih, saling melakukan perpecahan antara mereka satu sama lain, bahkan sampai ke tempat-tempat ilmu, tempat menyebarnya syariat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dipermainkan akibat aturan-aturan yang mengatur daripada cara pemilihan yang keliru ini, sehingga mereka saling mengklaim di tempat-tempat ilmu tersebut, oh saya condong kepada pemimpin yang ini, saya kepada pemimpin yang itu. Mereka saling berselisih, saling baku hantam, saling mencaci, saling memaki, bahkan sampai mengucapkan kata-kata yang tidak baik, yang mana hal ini bukanlah perbuatan daripada orang-orang yang mengenal keilmuan dan ketakwaan. Seandainya kita ingin memilih seseorang, maka pilih orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun juga orang yang bisa memberikan manfaat yang banyak kepada umat ini. Bukan memilih dari orang yang memiliki popularitas tinggi, atau orang yang dikenal di tengah-tengah masyarakat dengan hartanya dan sebagainya, tetapi orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling manfaat kepada umat. Dan seandainya itu pun terjadi juga, bahwasanya jangan sampai ini menyebabkan perpecahan, saling mencaci, ataupun saling berdusta demi meraih itu semua. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala memilih siapapun daripada hamba-hambanya ini, dan kelak akan memilih di suatu masa di mana terpadukan kembali antara dua khilafah yang zahirah dan khilafah al-batinah, terpadukan kembali. Dan juga Allah Ta'ala maha mampu untuk menjadikan kekuasaan tersebut kepada orang-orang yang tidak obsesi di dalam mengejarnya, hingga tidak peduli untuk mengejar kedudukan itu dengan mencaci, memaki, ataupun melakukan kebohongan, tidak peduli kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya inilah yang akan merusak. Tetapi orang yang tidak terobsesi dengannya, itulah yang akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. فلنطلب تغيير ما بنا من خلال تغيير ما بأنفسنا، فهذه سنة الله في التغيير والتبديل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Kalau kita ingin perubahan, kita ingin merubah apa yang terjadi di tengah-tengah kita, keadaannya udah nggak enak, mau kita rubah, maka carilah perubahan lingkungan dan yang ada di sekitar kita itu dengan kita merubah watak kita, merubah sifat kita, kita berubah menjadi orang yang lebih baik, lebih santun, lebih berakhlak, lebih takwa, lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab perubahan di luar tidak akan terjadi, melainkan itu semuanya bersumber daripada perubahan di dalam diri kita. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum, melainkan apabila mereka berubah keadaan nafsu mereka sendiri itu, mereka rubah menjadi lebih baik. وقد طال الوقت، وختاما لبيان
أن أمر الشورى في الدين والذي عليه عقل بني آدم هو هو الصحيح، وأن هذه الأنظمة التي جاءت من الخارج لنا بمثل الانتخابات، مثال واحد عنده مرض في بطنه أو في عينه، وهي المفروض يستشير من؟ يستشير الأطباء. قال لا، نريد انتخاب من الأسرة والجيران والمزارعين اللي عندنا، نصلح انتخاب، نصلح عملية ولا لا، من النوع ذا ولا النوع ذا، والصوت الأكثر نمشي عليه. هذا بلا دمات، لابد ترجع إلى عندها. وثاني عنده بيت بيبنيه، بيصلح البيت، بيستشير من؟ مهندسين مختصين بالبناء. لا، الحارة حقنا كلهم لابد ينتخبوا، نصلح انتخاب يكون لون كذا واللون كذا بشكل دول. هذا لعبة بيتخرب البيت وما بيقوم سوا. لابد نرجع في كل شيء لأهله. كان أهل الحل والعقد هم الذين يقولون هذا يصلح للرئاسة، هذا ما يصلح للرئاسة، هذا يصلح يكون أميرا. قالوا لا، الأبله والبليد والفاجر والكافر كلهم سواء، أصوات كم الأكثر اطلع. هذا لعب، هذا لعب بالبلد ولعب بالدين ولعب بالأهل. وهكذا فيه أي عنده مزرعة، كيف يزرع فيها وكيف طلع؟ قال بنصلح انتخاب. ايش انتخاب؟ قال بنروح بنشوف النجارين واللي عندنا والاطباء، الاطباء يستشيرهم فيما يعرفونه، والنجارين في الباب حقك مش في المزرعة شوف المزارعين الذين عندهم خبرة في المزرعة وشاورهم ومش على كلامهم. فهذا هو المسار الصحيح للإنسانية. Di dalam agama ini perkara musyawarah itu adalah perkara yang sangat penting dan sangat dianjurkan, dan menyerahkan musyawarah tersebut akan suatu perkara kepada orang-orang yang layak, yang pantas, memiliki kepatutan untuk diajak musyawarah. Mereka memiliki kelayakan dalam berpikir, ahlul hal wal aqd, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Bukan dengan kita melakukan voting atau pemilihan yang suara terbanyak itu yang kita turuti, bukan begitu caranya. Ini pemilihan yang semacam itu sama sekali tidak sesuai dengan akal dan tidak sesuai dengan agama. Sama contohnya, seseorang sakit, dia sakit kemudian dia harus obat atau harus operasi. Kemana dia akan bertanya? Seharusnya dia bertanya, musyawarah, berunding, minta opini dari ahlinya. Tanya kepada dokter, 2 dokter, 3 dokter, 5, 10, 20 dokter. Tanya kepada mereka, orang-orang yang mengerti dalam bidang yang berkaitan dengan penyakitnya dia. Tanya kepada mereka. Bukan gini aja dah penentuannya, kita panggil orang-orang sekelurahan, begitu, semuanya, anak kecil, perempuan yang nggak tahu menau, ayo kita bikin list, polling, voting, operasi, potong tangan, potong kuping, begitu, atau obat saja, atau seperti apa. Yang angka yang terbanyak, yang terkumpul, itu yang dilakukan. Ini orang ini tidak waras dan tidak akan menjadi sehat, malah menambah penyakitnya dia. Yang nggak sakit jadi sakit akhirnya. Begitu juga seseorang di dalam membangun rumah. Tatkala dia mau membangun sebuah gedung, dia mau membangun seperti apa, bagaimana desainnya, maka dia musyawarah dan bertanya kepada ahlinya, kepada insinyur, kepada ahli bangunan, kepada desainer, kepada ahli interior dan lain sebagainya. Tanya kepada mereka. Bukan dia tanya kepada siapapun, ya, orang-orang di kampung dia, begitu, ataupun di kelurahan atau di kecamatan dia, kumpulkan orang, kita bikin voting, bikin polling, apa yang akan kita lakukan? Atapnya atau apa, pilihan yang terbanyak itu yang kita pilih. Yang ada rumah itu, bangunan itu menjadi ambruk, akan menjadi rusak. Dan sungguh ini semuanya, hal itu, pemilihan voting macam begitu, itu tidak memperbaiki keadaan masyarakat dan negeri, tapi justru itu akan merusak. Itu permainan, mempermainkan masyarakat kita, mempermainkan negeri kita dengan akal-akalan yang semacam itu, mempermainkan agama kita dengan voting yang semacam itu. Dan sesungguhnya sama seperti orang dia mau bikin sebuah kebun, dia mau berkebun, dia mau bercocok tanam, ya, dengan dengan tanaman apa yang akan dia tanam, apa yang akan dia lakukan terhadap tanaman dia. Dia tanya kepada ahli tanaman, dia tanya kepada orang yang berkecimpung dalam bidang tersebut. Bukan nanyanya ke dokter, dikumpulkan dokter-dokter, apa yang akan kita lakukan, bagaimana cara menggarap tanah ini, nanyanya ke dokter. Dokter itu berkaitan dengan penyakit, nggak berkaitan dengan tanah dan taman ataupun tanaman tersebut. Maka tempuhlah
jalan yang benar, di dalam cara berpikir yang benar yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. نختم من كان معه منكم شيء من الرأي والاقتراح والمداخلة أو السؤال. Kita tutup apabila ada di antara para hadirin yang ingin menyampaikan